biasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kebersamaan guna memperingati hari kita di alam yang gelap kita hormati dan muliakan Al-Mukarram Wali Agama Aceh Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi bersamanya dan Umi serta seluruh keluarga besar Abuya. Abu dan Abi yang kami muliakan, SKPK yang berhadir pada malam ini bersama anggota perangkat adat hukum Desa Paya, Rumat, panitia dan pemuda Dusun Belang Pinang. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, Abuya dan hadirin yang saya muliakan, kehadiran sosok Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi sebagai wali agama Aceh di tengah-tengah kita adalah sebuah kehormatan yang keberkahan yang luar biasa. Beliau sebagai pewaris ulama besar Aceh senantiasa membimbing kita melalui ilmu tauhid dan tasawuf, mengajarkan pentingnya pembersihan hati di jalur yang benar, menjalankan syariat Islam secara kafah dan mewujudkan tatanan masyarakat yang baldatun taibatun warabur kafur. Abuya dan hadirin yang saya muliakan, marilah kita ikuti seluruh para penceramah. Akhir kata, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, ulama, dan masyarakat atas terselenggaranya acara yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekda. Selanjutnya kupasan Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh guru kita bersama yang mulia Abi Sahad. Kepada guru kami, tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin
Sayyidil Arifin, Sayyidil Muhaqqiqin, wa Sayyidil Mursalin. Ayah rohani kita, Abuya Wali Agama Aceh, Abi Mufti Malikul Adil. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Amin. Umur yang panjang dan dimudahkan oleh Allah segala hajat dan cita-cita beliau kepada umat, agar selamat iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kami muliakan, doa yang sama kepada Inya, Umi, dan seluruh ahli muda-muda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana tadi disampaikan juga oleh qari kita, Makana Muhammadun aba ahadim bir rijalikum walakin Rasulullah. Tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup segala nabi-nabi. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alim. Adalah Allah dengan tiap-tiap sesuatu itu maha mengetahui. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang paling besar kepada kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Allah menciptakan kita, yang pertama, nikmat yang paling besar adalah kita dijadikan sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kita daripada umat nabi-nabi yang lain, lebih dengan rahmat kasih sayang Allah, karena tingginya ilmu Nabi, bukan karena banyaknya amal Nabi, tapi karena tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau, ya Muhammad, betul-betul mempunyai akhlak yang agung, akhlak yang sangat tinggi, yang sangat terpuji. Tidak ada manusia yang paling mulia semenjak dunia ini diciptakan hingga hari kiamat nanti. Nah, ada manusia yang paling baik apa itu? Melainkan Nabi Muhammad. Yang kita dijadikan sebagai pengikut pewarisnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ulama-ulama ahlullah, para wali-wali Allah, wabil khusus wali agama, yang melanjutkan risalah kenabian, kendorkan himmah beliau untuk menyelamatkan keimanan umat sampai ke kampung apa? Sungai Pinang, Rampinen. Mudahan sebagaimana kita maklumi, diturunkannya agama untuk menjadi rahmat bagi sekalian umat. Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan, Innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Dan juga hal-hal yang gaib seperti surga dan neraka. Juga agama itu mengenai dengan hukum syarak. Hukum syarak adalah untuk kita dapat melakukan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Seperti kita melakukan sholat 5 waktu. Rezeki kita disenangi di mana-mana, di mana kita berada. Sebab kita takut berbuat maksiat dan terlepas daripada kesyirikan dan kenifakan, serta mencintai, kita kacau di dalam rumah tangga, tetangga, dan masyarakat.
Karena yang kita lakukan itu berbenturan dengan kehendak agama. Agama yang didasari dengan keimanan dan tauhid hakiki dengan memahami tasawuf dan kesufian itu ada di pesantren tauhid irfani. Tidak ada di pesantren lain. Kalau kita belajar agama, tidak belajar tasawuf atau tauhid hakiki, maka kita tidak dapat istiqamah dan berakhlak yang mulia. Maka kurang bermakna atau kurang berfaedah. Sekian demikian dari Tengku Jamaluddin Pasiraja Group. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari makalah yang kami bacakan, dapatlah kita petik beberapa buah kesimpulan bahwa agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus akan engkau wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat untuk sekalian alam. Bukan hanya rahmat kepada umat Islam saja, bahkan juga rahmat kepada orang kafir. Menjadi rahmat kepada para binatang, para hewan, tumbuh-tumbuhan, dan kepada sekalian alam. Maka apa agama itu? Agama itu adalah terdiri daripada iman, Islam, dan ihsan. Itulah rukun agama. Maka kalau kita beragama tidak cukup rukunnya, ibarat kita sholat, Bapak Ibu. Kalau tidak cukup rukunnya, apakah sholat kita sah? Maka begitu jugalah kita beragama. Kalau tidak lengkap rukunnya di dalam kita beragama, maka kita beragama belum sah atau belum dikira beragama yang benar. Maka agama itu terdiri daripada 3, iman, Islam, dan ihsan. Iman yaitu akidah, keyakinan kita kepada Allah. Amantu billah wa bima qala Allah. Amantu bi rasul wa bima qala rasul. Aku beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang disampaikannya, yang diwahyukannya. Dan juga beriman kepada Rasulullah dan juga beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Baik terkait dengan surga dan neraka. Walaupun awak nak doa liye surga, nak doa liye neraka, tapi wajib kita imani. Dan juga azab kubur dan lain-lain sebagainya. Setelah kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, kita meyakini apa yang dikatakan oleh Allah itu benar. Sehingga untuk mengaplikasikan keimanan kita kepada Allah, kita wajib untuk mematuhinya. Maka mematuhi Allah, melakukan sholat 5 waktu, menjauhkan larangan, itu adalah bagian daripada hukum syara atau bagian daripada ajaran Islam. Dan yang ketiga yaitu ihsan. Bagaimana supaya kita dapat menyaksikan, merasakan. Sebab iman awak go Bapak Ibu, iman dan amal awak, keimanan dan amal saleh kita itu terletak pada nafsu kita. Kalau nafsu awak Allah baik, maka barulah iman awak dikira baik. Barulah amal awak dikira baik. Tapi kalau nafsu awak belum baik, masih jahat, masih memakan orang lain, maka iman awak belum baik, belum benar. Amal awak belum benar. Karena masih banyak penyakit hati, penyakit batin, maksiat batin. Jadi kalau maksiat batin kau, Pak Ibu, seperti dengki, sombong, ujub, ria, cinta dunia, lebih-lebih syirik, Bapak Ibu. Itu tidak akan hilang kalau kita cukupkan belajar syariah. Kalau kita cukupkan belajar akidah sifat 20 umpamanya.
Belajar kitab Kifayatul Awam itu tidak akan hilang, melainkan kita wajib belajar tarekat supaya bagus nafsu kita, supaya baik akhlak kita, supaya hilang cinta dunia. Cinta dunia itu tidak akan hilang dengan syariat, melainkan dengan ajaran hakikat yang ditempuh melalui tarekat sufi dan berguru kepada ahlinya. Dan juga kita wajib belajar hakikat untuk supaya tidak terlihat wujud selain Allah yang memberi bekas di dalam pandangan batin kita, di dalam kita beribadah dan bermuamalah kepada Allah. Tujuannya apa kita belajar hakikat? Supaya awak nak do syirik, baik syirik khafi maupun syirik jari. Supaya awak nak do nifak, iman awak kebenar, nak do bercampur apa itu. Jadi kalau iman awak bercampur syirik, berarti belum benar tauhid awak, belum benar agama awak. Maka disinilah Abu Ya memperjuangkan ajaran hakikat makrifat supaya selamat iman umat, supaya benar akhlak umat. Kalau awak belajar syariat saja, lebih-lebih di sekolah, itu memang tidak diajarkan agama. Sedikit sekali bahkan tidak berbekas. Walaupun juga di pesantren sekalipun, kalau di pesantren itu tidak diangkat, tidak diajarkan ajaran hakikat dan makrifat, itu juga tidak dapat menyelamatkan keimanan kita daripada kesyirikan dan kenifakan, ragu-ragu terhadap Allah, ragu-ragu mengenai masa depan, mengenai rezeki, itu nifak. Awak beriman kepada Allah sekedar lisan saja, sekedar pengakuan saja, tapi untuk merasakan betul-betul keberadaan Allah itu ada, awak cinta kepada Allah, awak betul-betul takut kepada Allah, betul-betul sayang kepada Allah, itu tidak diajarkan di pesantren-pesantren yang lain, melainkan di pesantren-pesantren tauhid tasawuf, baik itu di PAUD, Darul Ihsan, Tauhid Irfani, Darul Ilham dan lain-lain. Yaitu pesantren-pesantren cabang daripada tauhid tasawuf. Para hadirin sekalian, maka untuk mendapatkan ajaran ihsan kau, tidak ada cukup dengan awak belajar. Walaupun awak yang malim, walaupun kita ulama besar, sekelas Imam Ghazali, seorang mujtahid, digelar dengan Hujjatul Islam. Seorang Imam Sya'rani, sufi besar, sufi agung. Tapi beliau itu juga mencari seorang guru, mencari seorang syekh. Imam Sya'rani mengatakan, sudah banyak kitab-kitab tasawuf yang beliau baca, bahkan beliau hafal kitab-kitab tasawuf tinggi. Tapi beliau mengatakan, saya memahami mendalam tasawuf sufi ini bagaikan saya masuk ke dalam sebuah ruangan yang sangat gelap. Saya tidak tahu mana pintu masuk dan mana pintu keluar. Sehingga Imam Sya'rani kabarnya mencari seorang guru yang jauh, lebih rendah di bawahnya. Para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu di dalam ajaran tauhid tasawuf awak yakin, Abu Ya lah yang dapat membimbing kita, menyelamatkan keimanan kita. Maka kami mengharapkan sebagai pengurus majelis pengkajian tauhid tasawuf, di akhir-akhir luruskanlah niat awak. Apa guna kita masuk ke dalam tauhid tasawuf? Apa guna kita bertarekat? Tidak ada lain melainkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu baikkan sangka kita kepada mursyid, kepada syekh, bahwa beliaulah yang betul-betul dapat menyelamatkan keimanan kita untuk kita selamat menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan awak harus berkorban, harus berjuang, baik dengan harta, tenaga, waktu, pikiran, bahkan nyawa sekalipun. Sebab pengorbanan kita itu sebagai bentuk
atau sebagai pengaplikasian daripada cinta kita kepada seorang guru sebagai wasilah kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang hadir malam ko Iswak mau meramaikan di pos-posko, baik di posko Tunku Keramat dan posko-posko yang lain, mengajak teman-teman, mengajak keluarga supaya mau bersama-sama, tidak lain dan tidak bukan kehadiran awak dalam majlis tasawuf untuk bertobat dan betul-betul untuk awakku mencari ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di bawah bimbingan wali agama. Sekian demikian dari kami, banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kami yang telah memberikan siraman rohani. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya penyerahan penghargaan kepada Qadhi Mufti Malikul Adid sebagai wali agama Aceh yang akan diberikan oleh panitia PHBI dan posko Tugu Keramat yang diwakili oleh Tengku Aziz Saputra. Kepada Tengku Aziz Saputra kami persilahkan dengan segala hormat. Penerima diwakili oleh Yang Mulia Abul Zaifi. Lewon. Nasihat beserta doa yang akan disampaikan oleh ayah rohani kita bersama. Kepada ayah rohani kami, tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala kemuliaan. Kami selaku MC ingin mengundurkan diri di mana ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu jauh datang di tempat kita, juga wali nangro sampai ke tempat Tuhan. Para hadirin hadirat Sultan mulai dari Singkil sampai ke Tumi itu sebagai mufti Malikul. Para hadirin hadirat sekalian, acara ini saya sudah lemah sekali. Dan dapat menghilangkan syirik kafir, syirik yang tersembunyi di dalam hatinya, dan menghilangkan cinta dunia. Sebab Rasulullah mengatakan, bukan saya sebagai wali agama, apa yang harus saya lakukan. Jadi pertama, saya umat Islam ini samping berakidah salat 5 waktu. Ini malam kemarin kami menyanggih mengadakan perlombaan salat. Karena salat Pinang ini saya menanyakan ada pada persen yang salat, yang sembahyang, dan pada persen yang hanya sembahyang. Nah, pada persen awak pimpinan yang melakukan sembahyang. Nah, jadi aku 50% sembahyang, 50%
50% yang penuh agama, 50% yang perlu alam. Jadi sembahyangnya betul-betul harus rukunnya benar, berarti dengan Fatihah yang benar, Fatihah, makhraj dan tajwid, kudukin kauli benar. Namanya ini melakukan at-tahiyyatul mubarakatul salawatu thayyibatu lillah. Dan yang biasa kadang-kadang makhrajnya ke hidung, ada makhrajnya di rongkongan. Samping dari